Ya, kita teruskan pelajaran kita hari ini, pembelajaran 3 halaman 51. Manfaat tumbuhan bagi manusia, ya. Nah, tumbuhan itu merupakan sumber kehidupan yang berada di sekitar kita, ya. Nah, terus tumbuhan itu ada bagian-bagiannya. Ini perhatikan ya. Ini ada akar, daun, batang, buah, biji, ya, 5 ya. Akar, daun, batang, buah, biji ini bagian tumbuhan dan punya fungsi masing-masing, ya, dan punya fungsi masing-masing. Kalau akar itu berguna untuk mencari air dan membuat tumbuhan berdiri kokoh. Jadi tumbuhan itu kuat tuh karena ada akar, ya. Tumbuhan bisa tumbuh itu karena akar tuh mencari air untuk makanan dan minumannya, ya. Tuh. Nah, daun fungsinya untuk apa? Proses fotosintesis. Nanti akan disebutkan apa itu fotosintesis, ya. Nah, fungsi penting tumbuhan bagi manusia ini ada beberapa, ya. Ini disebutkan. Ini ada 5 fungsi tumbuhan bagi manusia itu. 1, sebagai bahan makanan, ya kan? Kita makan pakai diantaranya kan dari tumbuhan, ya kan? Sayur kangkung, bayam, ya kan? Makan gumbili, makan buah, itu kan dari tumbuhan. Penghasil udara, ya. Ini tumbuhan itu menghasilkan udara yang bersih. Nah, ini ada namanya fotosintesis. Apa itu? Suatu proses pengambilan karbon dioksida atau udara yang kotor yang keluar dari mulut kita, diproses oleh tumbuhan lalu dikeluarkan menjadi oksigen. Nah, oksigen udara yang bersih yang kita hirup lewat hidung, ya, itu. Yang ketiga, fungsi tumbuhan untuk pelindung dari sinar matahari, ya kan? Kalau kita kepanasan, bernaung bawah pohon, ya. Nah, itu. Tuh. Terus bahan obat. Nah, tumbuh-tumbuhan itu bisa untuk obat juga, di antaranya kayak jahe ini kan untuk penghangat tubuh, menghilangkan masuk angin, macam-macam, dan tumbuh-tumbuhan yang lain, ya. Kunyit, jahe, apalagi beras kencur, ya kan? Itu. Nah, yang kelima, untuk bahan bangunan dan kerajinan tangan, ya kan? Kita bikin lemari dari kayu, pintu dari kayu, ya kan? Figura foto dari kayu, bikin rumah dari kayu, ya. Nah, itu. Ini fungsi tumbuhan bagi manusia. Nah, terus ada soal, ini nggak usah dikerjakan, ya. Yang ini nggak usah dikerjakan, soalnya dari Bapak aja. Nah, ini soalnya 5 nih, ya. Nah, ini dikerjakan, ya. Jawabannya ada di bacaan tadi, ya. Itu. Nah, terus masuk ke halaman 53 matematika. Ini gampang nih, penjumlahan. Ini contohnya nih, 3 tambah 5. Bikin dulu garisnya. Nah, garis, ya. Lalu beri angka. Nah, pakai penggaris nih, ya. Harus berjarak rapi. Mungkin jaraknya 1 cm 1 cm. Baru tulis angkanya 1 sampai 12 atau 15, ya. Nah, itu. Baru nih 3 tambah 5. Nah, dari 0 ke 3 nih. 0, 1, 2, 3. Nah, beri garis, ya kan? Terus tambah 5. Dari angka 3 melompat 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sampai di angka 8. Berarti 3 tambah 5 sama dengan 8, ya. Dibikin seperti ini, ya. Di buku tulis, ya. Nah, soalnya ada 4 nih. Terus kita masuk ke halaman 54, gambar dekoratif. Kemarin sudah, ya, kemarin contohnya tumbuh-tumbuhan. Nah, ini penjelasannya. Gambar dekoratif itu apa? Yaitu gambar dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah. Ya, ini lebih indah dari aslinya, ya kan? Ini dan hewan, contohnya hewan, tumbuhan, ini bisa untuk gambar dekoratif, ya. Lebih bagus dari aslinya, maka ditambah-tambahi lagi, ya, diberi hiasan. Tuh. Motif-motifnya bisa kita temui di mana? Kain batik itu dekoratif, ya. Kain songket, kain tenun, candi itu dekoratif. Wayang, nah itu gambar dekoratif, ya. Itu. Tuh. Terus keindahan gambar dekoratif itu terletak pada nih, ada 4 komposisi, apa? Warna, 3 ya. Warna, garis, dan bentuk motifnya, ya. Keindahan gambar dekoratif terletak pada komposisi 1 warna, 2 garis, 3 bentuk motifnya, ya, itu. Nah, bidang-bidang yang dihias bentuknya bisa lingkaran, segitiga, persegi, atau segi 5, ya, itu.
Nah, kita masuk ke PKN ya. Pembelajaran 4. Nah, ini PKN ada Rizky dan keluarganya ya. Itu. Ini Rizky kalau pagi bangun terus mandi, sudah rapi bantu orang tuanya menyelesaikan memasak di dapur. Rizky ini anak yang rajin ya. Nah, terus ayah sebelum berangkat kerja kantor menyiram tanaman ya. Jadi membantu meringankan kerja ibu ya, karena ibu memasak. Nah, setiap anggota itu punya peran atau tugas masing-masing ya. Ayah perannya apa? Kepala keluarga. Ibu pendamping kepala keluarga. Anak sebagai anggota keluarga. Nah, kewajibannya ayah mencari nafkah. Kalau ibu mengurus rumah tangga dan anak. Kalau anak kewajibannya belajar dan membantu orang tua, yaitu. Nah, selain punya kewajiban, kita juga punya hak. Itu sesuatu yang harus kita dapatkan. Contohnya hak ayah dan ibu dihormati dan disayangi oleh anak-anak. Jadi kita sebagai anak harus sayang, hormat kepada orang tua. Nah, anak juga punya hak untuk disayangi untuk dicukupi kebutuhannya pendidikan. Nah, pendidikan anak ini perlu diperhatikan ya, itu. Apalagi pakaian ya kan, pangan. Nah, harus diperhatikan ya untuk anaknya itu. Jadi menjaga keseimbangan hak dan kewajiban ini pengamalan sila kelima dari Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini soal kemudian dijawab ya. Dijawab di buku tulis. Terus masuk bahasa Indonesia yaitu wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara itu ini nanti digarisi ya. Percakapan antara dua orang atau lebih, ngobrol nih dua orang atau lebih. Nah, ada yang namanya narasumber dan ada yang namanya pewawancara. Narasumber itu orang yang memberi jawaban yang ditanya. Pewawancara orang yang bertanya. Tujuannya untuk dapatkan informasi atau berita yang benar dari narasumber yang terpercaya. Nah, wawancara ini dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara atau penanya ya, bertanya-tanya ya. Nah, sebelum wawancara kita harus membuat satu daftar pertanyaan yang mau ditanyakan itu Nah, itu. Nah, pertanyaan itu diajukan pakai kata tanya. Di sini ada berapa katanya nih? 1 apa? 2 siapa? 3 di mana? 4 kapan? 5 mengapa? Dan 6 bagaimana? Jadi ada 6 kata tanya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana ya. Nah, ini contoh nanti bikin kata tanya pertanyaan kepada si Rika ya tentang merawat tanaman. Harus berhubung ya. Umpamanya kepada Andi Andi, apa yang kamu tanam? Nah, nih. Andi, apa yang kamu tanam? Pertanyaan kan umpamanya nih. Nomor 2, dengan siapa kamu menanam tanaman ini, Andi? Dengan siapa saja kamu menanam tanaman ini? Bisa kan? Nah, itu. Andi, di mana kamu menanam tanaman ini? Nah, terus, kapan kamu mulai menanam ini, Andi? Kapan kamu mulai menanam tanaman ini, Andi? Nah, mengapa kamu suka menanam tanaman ini? Nah, bagaimana cara kamu merawat tanaman ini, Andi? Nah, ini contoh pertanyaan tentang merawat tanaman ya. Ini bikin nanti ya, coba ya. Mungkin bisa dengan jawabannya juga. Apa yang kamu tanam, Andi? Aku menanam bayam. Dengan siapa kamu menanam bayam? Dengan adikku. Di mana kamu menanam tanaman? Di kebun belakang rumah. Kapan kamu mulai menanam tanaman ini? Oh, hari Minggu kemarin. Nah, mengapa kamu suka menanam bayam? Karena bayam itu bergizi, mengandung vitamin, kan. Bagaimana cara kamu merawat tanaman ini? Aku merawatnya dengan cara menyiramnya setiap pagi dan sore dan memberi pupuk. Nah, ini contoh ya. Nah, terus yang terakhir yaitu penjas. Ini gambar permainan engklek ya. Tapi kita teorinya aja, ini intinya olahraga itu tujuannya membuat badan menjadi sehat. Nah, selain itu peredaran darah dalam tubuh akan lancar. Kalau darah lancar, nah ini akan membantu penyebaran oksigen. Nah, ya, dalam permainan engklek ini kita menggunakan gerak teknik melompat ya kan, menekuk dan memutar. Ya, ini 3 ya. Ya cukup dulu materi ini dulu ya. Nah, terima kasih.